Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat ini ada banyak. Yang pertama, salah satunya berhadas. Hal yang membatalkan sholat ialah berhadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Hadas dalam hal ini ialah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang telah balik, yang terbagi dalam hadas besar dan hadas kecil. Contoh umum hadas kecil ialah setelah kencing atau setelah buang air besar atau kentut. Jika akan melaksanakan sholat, diwajibkan untuk bersuci terlebih dahulu dengan cara berwudu. Sedangkan hadas besar seperti haid mengharuskan seseorang untuk mandi junub atau mandi besar. Hal ini selaras dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Jika mereka haid, maka tinggalkanlah sholat. Jika darah haid tersebut sudah berhenti, maka mandilah dari darah tersebut, lalu sholatlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian perkara yang membatalkan sholat selanjutnya yakni ada terkena najis. Salah satu hal yang membatalkan sholat ialah terkena najis. Najis merupakan zat yang menyebabkan seseorang tidak dalam keadaan suci. Daripadanya jika hendak melakukan sholat, diwajibkan untuk bersuci, menjauhkan diri dari najis tersebut. Terkena najis adalah hal yang membatalkan sholat. Najis seperti kencing, kotoran, darah, haid, minuman keras, kotoran hewan yang haram dimakan, hingga bangkai hewan kecuali bangkai manusia, ikan, dan belalang. Contoh najis tersebut, jika menempel pada tubuh atau pakaian yang digunakan untuk sholat, akan membatalkan sholat. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bersihkanlah diri dari kencing, karena kebanyakan siksa kubur berasal dari bekas kencing tersebut. Kemudian yang ketiga yang dapat membatalkan sholat ialah berbicara dengan sengaja. Hal yang membatalkan sholat selanjutnya ialah sengaja berbicara pada saat sholat. Berbicara dalam hal ini ialah bukan melantunkan bacaan doa atau dzikir dari Al-Quran, melainkan berbicara layaknya mengucapkan kata-kata dalam sehari-hari. Hal yang membatalkan sholat ini telah dilarang oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, ingatlah, sholat itu tidak pantas di dalamnya terdapat perkataan manusia. Sholat itu hanya tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat, aurat yang terbuka. Saat seorang muslim melakukan sholat, tiba-tiba auratnya terbuka secara sengaja, maka ketentuannya ialah ia batal dalam sholatnya. Hal yang membatalkan sholat ini tidak berlaku jika auratnya terbuka secara tidak sengaja. Mudahnya, aurat yang terbuka secara tidak sengaja akan menyebabkan sholat batal jika terbuka sekilas dan segera ditutup gerakan. Yang kelima, niat sholat berubah. Sejatinya, sholat merupakan sebuah ibadah yang berisikan doa dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat yang lurus diperlukan agar tercapainya doa dan harapan tersebut. Berubahnya niat sholat dapat menjadi hal yang membatalkan sholat. Meski tidak terkena hadas maupun najis, niat merupakan kunci utama dalam menjalankan sholat. Dalam hati seorang muslim yang sedang sholat, tiba-tiba terbentik niat untuk tidak melakukan sholat dalam hatinya, maka saat itulah sholatnya langsung batal. Yang keenam, meninggalkan rukun sholat dengan sengaja. Dalam sholat harus menerapkan rukun sholat yang tepat, tidak kurang dan tidak lebih, sesuai dengan tuntunan dalam syariat Islam. Hal yang membatalkan sholat ialah menambah atau mengurangi rukun sholat dengan sengaja. Misalnya saat sholat tidak menjalankan membaca Fatihah dan langsung rukuk, maka secara otomatis sholatnya telah batal. Kemudian yang ketujuh, membelakangi kiblat. Telah dijelaskan secara terperinci kiblat umat muslim dalam menjalankan sholat ialah Masjidil Haram. Tertuang dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 144. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Secara sengaja bertolak dari arah kiblat merupakan salah satu hal yang membatalkan sholat. Dalam sholat berjamaah ada aturan khusus yang mengatur antara imam dan makmum. Mendahului gerakan imam merupakan hal yang membatalkan sholat.
misalnya saat bangun dari sujud, mendahului instruksi dari imam dan mendahulinya, kecuali mendahului gerakan imam tanpa sengaja. Hal itu tidak membuat seseorang batal dalam sholatnya. Kemudian yang kedelapan, banyak bergerak. Gerakan dalam rukun sholat telah dicontohkan oleh Nabi SAW. Secara baku gerakan sholat ini tidak dapat diubah. Selain itu tidak dibolehkan menyisipkan gerakan lain ke dalam sholat. Misalnya gerakan berulang yang berulang di luar gerakan sholat. Imam Syafi'i memberikan batasan gerakan berulang tersebut hanya dilakukan maksimal 3 kali. Selebihnya merupakan hal yang membatalkan sholat. Namun ada gerakan yang diperbolehkan, misalnya meluruskan shaf, mengisi shaf yang kosong, hingga membenarkan arah kiblat. Kemudian yang ke-9, tertawa. Tertawa dapat menjadi hal yang membatalkan sholat jika seseorang tidak bisa menahan tawa hingga tertawa yang mengeluarkan suara. Beberapa perbedaan pemahaman terjadi, bahkan tertawa baik itu tersenyum sekalipun sudah menjadikan seseorang batal dalam sholatnya. Kemudian yang nomor 10, yakni murtad atau keluar dari agama Islam. Sungguh sangat disayangkan keluar dari agama Islam membuat sholat seseorang secara langsung akan batal. Keyakinan dalam beragama merupakan hal utama yang harus dipegang seseorang dalam menjalankan ibadah sholat. Meninggalkan ajaran Islam adalah merupakan hal yang membatalkan sholat. Mungkin itu penjelasan kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.